Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Pada pertemuan saat ini kita akan membahas materi tentang Fathul Makkah. Kira-kira apa ya yang disebut dengan Fathul Makkah? Fathul Makkah adalah pembebasan kota Mekah, merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Kemudian, apa ya penyebab Fathul Makkah itu? Adapun sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah antara lain: pertama, kaum kafir Quraisy melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab karena di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahun dikunjungi oleh seluruh suku Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga, suku Quraisy adalah kaum Nabi Muhammad. Dengan menguasai dan mengislamkan suku ini, maka beliau akan mendapatkan dukungan yang besar karena pengaruh serta kekuasaan suku Quraisy di Jazirah Arab. Kemudian, apa ya yang dimaksud dengan perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi atau pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah. Hudaybiyah terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Nama lain Hudaybiyah adalah As-Sumaisi yang diambil dari nama As-Sumaisi yang menggali sumur di Hudaybiyah. Nah, kira-kira apa saja ya isi dari perjanjian Hudaybiyah? Isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya adalah: pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Jadi, perjanjian yang pertama ini sangat menguntungkan kaum muslimin untuk mensiarkan dakwah Islam. Dan yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji atau berumroh, tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Dan perjanjian yang keempat adalah sebuah kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Nah, anak-anak semua, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya Fathul Makkah adalah kaum kafir Quraisy melanggar salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah. Awal mula perjanjian ini karena pada waktu itu rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad akan beribadah umroh, namun kaum musyrikin menghalangi rombongan kaum muslimin yang hendak ke Mekah, sehingga Rasulullah pun mengajak mereka untuk bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai. Nah, untuk menambah wawasan pemahaman anak-anak semua terhadap materi hari ini, maka silakan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, sebutkan isi dari perjanjian Hudaybiyah. Pertanyaan kedua, siapa yang menyepakati perjanjian Hudaybiyah? Pertanyaan ketiga, hal apa saja yang ditolak orang kafir Quraisy saat menyusun teks perjanjian Hudaybiyah? Pertanyaan keempat, siapa
siapakah yang melaporkan penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah kepada Rasulullah SAW? Dan pertanyaan yang kelima, mengapa Rasulullah menolak permintaan maaf kafir Quraisy untuk memperpanjang perjanjian? Cukup demikian penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua bisa mengambil ibrah dari peristiwa penyebab terjadinya Fathul Makkah. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.